Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 4A, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang 1. Urutan peristiwa proklamasi dalam menjaga keutuhan NKRI dengan tepat. 2. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. 3. Contoh kebudayaan daerah yang menunjukkan bentuk persatuan dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebelum memasuki materi, anak-anak silakan baca mengenai tradisi grebek di Yogyakarta sebagai berikut. Apakah anak-anak pernah mengikuti grebek seperti pada bacaan sebelumnya? Nah, tradisi grebek Maulud merupakan salah satu tradisi yang sangat terkenal di Yogyakarta. Grebek Maulud sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang diberikan. Grebek Maulud ini juga menunjukkan rasa untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan terutama di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Hal ini sebagai salah satu implementasi dari menjaga keutuhan NKRI. Selain tradisi grebek Maulud sebagai bentuk menjaga keutuhan NKRI dapat terbentuk hingga saat ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan. Salah satunya melalui peristiwa proklamasi. Bagaimana peristiwa proklamasi terjadi? Kita simak bacaan atau video berikutnya. Agar lebih jelas mengenai peristiwa proklamasi, simak ringkasan berikut dan tonton videonya. Di video sebelumnya, kita sempat membahas Perang Pasifik, di mana saat itu pihak Jepang sangat terdesak sama pasukan sekutu. Jepang melakukan berbagai cara buat deketin bangsa kita. Salah satunya dengan mengizinkan Indonesia merdeka di kemudian hari. Makanya, pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk BPUPKI untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk membentuk negara yang merdeka. Nggak lama kemudian, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Akhirnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI dan langsung digantikan dengan PPKI, alias Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan BPUPKI. Selain itu, PPKI juga memusyawarahkan serta memutuskan cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada saatnya nanti. Kayaknya ada kejadian menyeramkan yang terjadi berdekatan dengan tanggal dibentuknya PPKI. Bener, Bol. Sehari sebelum PPKI dibentuk, yaitu tanggal 6 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Terus, tanggal 9 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom lagi, tapi di kota Nagasaki. Tuh, kan bener. Hancur lebur deh Jepang. Kalau aku jadi si Jepang, rasanya aku mau nyerah aja deh, Pipo. Memang itu yang dilakukan Jepang pada akhirnya, Bol. Oh ya? Jadi, saat pengeboman itu terjadi, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat sedang berada di kota Dalat, Vietnam. Mereka baru kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, keadaan Jepang kan udah sangat terdesak. Pimpinan pasukan Jepang akhirnya memerintahkan untuk mengakui kekalahan. Kabar ini terdengar oleh seorang tokoh pejuang Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Ia segera memberitahu Bung Karno dan juga mengusulkan agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu kan baru tanggal 14 Agustus, Pipo. Sedangkan proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Nah, dengan berbagai pertimbangan, Insinyur Soekarno menolak usul tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat, kemudian mengusulkan kembali ke Bung Karno, tapi beliau tetap nolak.
Bung Karno terus nolak usulan para pemuda sampai akhirnya pada tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa oleh para pemuda ya, Pipo. Kenapa gitu ya? Iya, Bol. Biar Bung Karno dan Bung Hatta nggak terpengaruh sama pihak Jepang soal proklamasi kemerdekaan. Tapi pengungsian itu nggak berjalan lama kok. Pada hari yang sama, jam 9 malam, akhirnya terjadi kesepakatan antara para pemuda dengan golongan tua. Mereka akhirnya memulangkan Bung Karno dan Bung Hatta dan tiba di Jakarta pada jam 11 malam. Lalu, PPKI langsung mengadakan rapat yang dipimpin oleh Bung Karno di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rapat tersebut dilakukan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pukul 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta dan tokoh lain atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yeay! Dan dengan proklamasi itu, bangsa Indonesia secara resmi menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah. Yap, begitulah sejarah proklamasi kita. Setelah menonton video mengenai proklamasi, sekarang ibu tanya, mengapa proklamasi dapat dilaksanakan? Yaps, betul sekali, proklamasi dapat dilaksanakan karena perjuangan para pahlawan kita untuk membebaskan bangsa dari segala penjajahan. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia tanpa hadiah dari bangsa manapun. Bagaimana urutan terjadinya peristiwa proklamasi? Terdapat beberapa peristiwa sebelum dilaksanakannya proklamasi, yaitu dimulai pada 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Amerika menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah pada sekutu. 15 Agustus tahun 1945, golongan muda mengadakan rapat. 16 Agustus tahun 1945, peristiwa Rengas Dengklok. 16 Agustus pukul 23, perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda yang dihadiri oleh golongan pemuda Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. 17 Agustus pukul 10, proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Bagaimana perasaanmu pada pembelajaran kali ini? Pilih emoticon sesuai dengan perasaanmu ya. Terima kasih anak-anak, sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan luar biasa. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat.